Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Pada pertemuan kali ini, Bu Nik akan mengajak kalian untuk membagikan yel-yel SMK. Oke? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Binangun? Bisa. Bisa jaya. Skansanya? Siap. Santun. Inovatif. Aktif. Produktif. Oh iya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Nihil, berangkat semua. Berarti lengkap, 36 masuk semua ya. Nah, coba sekarang di lingkungan sekitar kalian dicek ada sampah nggak? Kalau ada sampah bisa diambil terus dibuang. Yuk, kalau ada sampah diambil terus dibuang keluar. Ada nggak? Nggak ada. Sampahnya gede banget, itu teman kalian. Masa teman kalian dikira sampah? Astagfirullah, berdosa itu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan yang sebelumnya kita udah pernah belajar sinkronik, diakronik, dan ada kronologi, periodisasi, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya atau materi baru, yaitu tentang penelitian sejarah. Pernah melakukan penelitian sejarah? Belum? Oke, nanti di sini kita akan belajar melakukan penelitian sejarah. Nah, apa sih tujuan kalian melakukan penelitian sejarah? Di sini nanti tujuannya adalah untuk yang pertama, peserta didik kalian semua itu nanti bisa menjelaskan tentang penulisan sejarah atau historiografi. Kemudian yang kedua, nanti kalian itu bisa melakukan pencarian sumber sejarah secara kronologis. Dan yang ketiga, nanti peserta didik atau kalian semua itu mampu mendesain sebuah penelitian sejarah lokal di wilayah berdasarkan pada langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi nanti kita akan membuat sebuah proyek tentang apa? Penelitian sejarah. Oke, next. Nah, sebelum kita ke materi, Bu Nik ingin melakukan tes diagnostik. Silahkan kalian klik link berikut atau melakukan scan terus diisi. Yuk, di scan terus diisi. Waktunya 5 menit saja. Di scan. Sudah di scan semua? Kalau sudah silakan diisi. Waktunya 5 menit saja. Iya, langsung ke Google. Bisa nggak? Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Bisa? Cuma ada berapa? 5 kalau enggak 6. Ada 5 atau 6. Jadi pertanyaan ini nggak apa pikir karena terkait dengan
gimana sih peran kalian, gimana sih, nanti ada kayak emot gitu. Udah selesai? Belum? Nah ini, ada yang jadi nih. Susah sinyalnya ya? Ya nanti yang jadi aja nggak apa-apa. Yang belum jadi nanti bisa dicoba di rumah. Silakan diisi sesuai keadaannya aja nggak apa-apa. Sampai jam 9.40 ya, 2 menit lagi. Pertanyaan terakhir yang bisa buka, pertanyaannya tentang apa coba? Terakhir. Ayo lo. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kalian rasakan saat ini? Hah? Senang, sedih? Biasa aja. Ya Allah. Oke, sudah ya? Terkait tes diagnosiknya sudah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi. Ada yang pernah lihat buku-buku ini nggak? Nih, Bunik bawa bukunya. Yang mana? Yang pernah siapa tadi? Yang mana? Yang tengah, jejak-jejak sejarah Cilacap. Lihat di mana Mbak Osya? Lihat di perpus Dekat Cilacap. Oh, Perpusda Cilacap. Iya, yang tengah ini itu buku baru yang ditulis sama Pak Thomas Sutasman, guru SMP Pius Cilacap, sama Mas Riyad Ginanjar. Mas Riyad dalam sejarah. Dan itu suka melakukan apa ya, kayak belusukan ke tempat-tempat sejarah. Dan yang mengelola itu akun Instagram Cilacap History. Pernah nggak? Kalian jangan-jangan nggak follow? Nah itu Mas Riyad itu kayak koordinatornya. Jadi memang suka melakukan penelitian. Nah ini Ibu Unik punya yang Cilacap, punya Pak Susanto Zuhdi. Susanto Zuhdi ini melakukan tentang sejarah Cilacap. Ini ada yang pernah baca nggak? Belum. Pengen baca nggak? Pengen. Terus kalau yang ini, yang pertama ini hasil karya tulis peserta Cilacap Heritage. Di sini, ini tuh dulu Bu Unik juga nulis tapi cuma artikel. Ini tuh kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan sejarah. Jadi kita berkumpul, terus ada yang bikin tulisan, ya melakukan penelitian juga. Nah, ini terkait buku-buku. Jadi kalau untuk nulis buku ini perlu melakukan penelitian enggak? Perlu. Okay. Next. Nah, penelitian sejarah itu apa sih? Apa ayo? Suatu proses yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan mengevaluasi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu penelitian, peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. Oke, berarti kayak suatu cara memperoleh pengetahuan ya terkait dengan sejarah. Nah sebelum itu kita tonton
Sebentar, suaranya tak dulu. Ternyata nggak keras, udah paling keras. Ya lupa kalau Jaga budaya di daerahku. Kali ini aku akan melakukan penelitian sejarah. Ya, setelah aku menentukan motif sejarah apa yang hendak aku teliti, aku kemudian membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Oke, setelah itu aku bisa mulai melakukan penelitian sejarah. Tunggu, ternyata dalam penelitian sejarah itu tidak boleh sembarangan loh. Harus ada metode yang dilakukan. pause. Gini, kalian bawa buku catatan nggak? Nah, sekarang saat nanti kalian nonton video bisa sambil lihat. Jadi kalian nggak cuma nonton aja. Nanti lama-lama ngantuk tidur loh. Hai, perkenalkan aku sejarah di bawah aku. Kali ini aku akan melakukan penelitian sejarah. Yap, setelah aku menentukan topik sejarah apa yang hendak aku teliti, aku kemudian membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Oke, setelah itu aku bisa mulai melakukan dilakukan. Kira-kira apa saja ya metodenya? Metode pertama dilakukan para peneliti sejarah seperti ini, yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Metode ini bisa kami sebut dengan heuristik. Sumber yang bisa digunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yuk, akan aku tunjukkan apa itu sumber-sumber tersebut. Nah, di atas mejaku ini ada catatan harian, dokumen-dokumen, hasil wawancara, dan foto-foto sejarah. Barang-barang inilah yang merupakan contoh dari sumber primer, di mana sumber primer ini merupakan sumber yang berasal langsung dari para pelaku sejarah. Apabila kamu memerlukan sumber primer terkait dengan arsip, kamu bisa mengakses melalui website Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu andri.co.id, seperti ini ya. Sedangkan yang aku bawa ini berupa laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti, dan buku. Kalau barang-barang ini termasuk dari sumber sekunder loh. Sumber sekunder ini merupakan sumber yang berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah. Sebagai contohnya, misalnya nih, kamu ingin meneliti satu candi. Kamu harus mengetahui latar belakang candi tersebut melalui laporan penelitian atau buku. Lalu, untuk mendapatkan ukuran, foto, dan hal-hal lain yang aktual, kamu perlu mendapatkan data primer, sehingga kamu harus mengunjungi candi tersebut secara langsung. Oke, setelah selesai, selanjutnya yang akan aku lakukan yaitu membuktikan keaslian sumber sejarah yang diperoleh, atau kamu biasa menyebutnya dengan kritik atau verifikasi. Ada dua macam kritik yang perlu kamu ketahui. Ada kritik ekstern atau autentisitas, di mana kritik ini dilakukan terhadap keakuratan dan keaslian sumber. Sedangkan kritik intern atau kredibilitas ini merupakan kritik terhadap kredibilitas sumber. Langkah selanjutnya yaitu
Pada metode ini, peneliti dituntut untuk berimajinasi yang terbatas. Artinya, batasan di sini itu berupa fakta-fakta sejarah yang ada tidak boleh menyimpang. Sehingga peneliti harus sangat berhati-hati karena di sini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektivitasnya. Dan metode terakhir dari penelitian sejarah ini berupa historiografi. Apa itu ya? Untuk lebih jelasnya, simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, jadi tadi sudah nonton video ya. Nah, ini benar tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Osha. Pengertian dari penelitian sejarah itu merupakan suatu proses investigasi. Investigasi itu ngapain? Kayak melakukan kayak detektif ya, mencari gitu ya. Terus dilakukannya ini dengan aktif, tekun, dan sistematis. Karena kalau melakukan penelitian sejarah tapi kalian nggak tekun, itu nggak jadi penelitiannya, gitu. Misal nih kalian melakukan penelitian tentang sejarah Benteng Pendem, kalian harus benar-benar tekun mencari infonya. Tapi kalau kalian nggak tekun, baru sekali nyari sumber, males, panas, itu nggak jadi. Jadi kalau mau melakukan penelitian itu harus tekun. Tujuannya apa? Biar nanti kalian bisa menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam, sehingga kalian dapat pengetahuan baru dari penelitian yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini langkah penelitian sejarah itu tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan dari 5W1H. Apa, siapa, kapan. Kan kalau peristiwa sejarah mesti ada seperti itu ya. 5W1H. Nggak mungkin ada peristiwa sejarah tapi nggak ada pelakunya. Iya nggak? Iya. Atau ada peristiwa sejarah tapi nggak tahu di mana. Kan jarang. Kalau peristiwa sejarah mesti jelas. Benteng Pendem di Cilacap, berdiri tahun sekian sampai sekian, didirikan oleh siapa, fungsinya untuk apa, jelas kan? Nah itu, jadi penelitian sejarah itu untuk menjawab pertanyaan dari 5W1H. Oke, tadi ada yang masih ingat? Tak tutup dulu, Bunda mau tanya dulu. Langkah penelitian sejarah. Yang pertama apa berdasarkan video tadi? Mencari yang dibutuhkan. Terus yang kedua? Mencari dan memahami sumber sejarah. Terus yang ketiga? Apa? Ketinggalan nyatetnya. Ya, yang keempat? Interpretasi. Interpretasi ngapain? Ulangi yang keras, Mbak. Apa? Melihat keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Melihat keterkaitan di antara informasi yang telah dikumpulkan. Terus yang ke berapa? 5. Historiografi atau penulisan sejarah. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau menurut Bu Nik itu penelitian sejarah itu ibaratnya kayak masak, kayak kalian tuh mau masak. Ya. Nanti ada kaitannya. Yang pertama, pemilihan topik. Kalau yang tadi kalian nyebutnya apa? Mencari sumber-sumber sejarah. Sebelumnya. Yang tadi kalian ngomong sebelum mencari sumber-sumber apa? Metode. Pemilihan metode. Yang di video. Apa ya? Tadi kan kalian ngomong. Lupa. Oke. Jadi langkah penelitian sejarah yang pertama itu adalah pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, interpretasi. Yang kelima, historiografi. Oke, kita masuk ke yang pertama, pemilihan topik. Kalian itu kalau mau melakukan penelitian, harus milih topik dulu. Kalau bisa, topiknya itu yang ada kedekatan emosional.
seperti yang kalian sukai. Dulu pas zamannya Bonik kuliah itu, Bonik suka kereta ya. Terus akhirnya Bonik itu ingin melakukan penelitian tentang kereta api, tapi nggak boleh sama dosennya, jadi nggak jadi. Jadi yang penting kalau kalian mau melakukan penelitian, kalian itu harus suka tempatnya atau harus kayak ada rasa penasaran. Soalnya kalau enggak, nanti kalian nggak istiqomah nek cara Bonik tuh. Jadi kayak baru nyari sumbernya, kok susah, malas. Tapi kalau diawali dengan kalian penasaran, suka, mesti Kepo. akan tumbuh, ya betul, rasa kepo, penasaran. Ini tuh sebenarnya gimana sih? Gitu. Nah, topik penelitian sejarah itu banyak. Ada iptek, maritim, politik, ekonomi, militer, sosial, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Tinggal, misal kalian penasaran nih tentang sejarah fashion, karena kalian suka dandan yang kekinian. Kira-kira tahun 90-an hijabnya kayak gini nggak ya? Ya kan? Beda kan? Nah, kalau kalian penasaran kan kalian bisa, oh ternyata orang zaman dulu itu jilbabnya kayak gini. Nah, itu bisa loh kalian melakukan penelitian seperti itu. Yang penting kalian suka dulu, penasaran dulu. Ada kedekatan emosional. Ini tentang pemilihan topik ya. Jadi memilih topik itu apa sih yang pengen kalian teliti, apa sih yang pengen kalian tahu. Gitu. Terus langkah yang kedua, kalau tadi Bonik kan mengibaratkan masak. Nah, di pemilihan topik itu ibaratnya kalian masak apa ya? Sop, sayur asem, oseng, bacem, masak apa ya? Kan nanti di topik itu kalian milih mau masak apa, mau melakukan penelitian apa, gitu kan? Oke, kita melakukan tahap yang kedua, heuristik. Ngapain? Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang dipilih. Misal nih, kalian tadi mau masak sayur asem, ya. Kalian kalau mau masak sayur asem, apa ya? Kalian cuma beli asemnya doang? Enggak kan? Kalian perlu bumbu-bumbu yang lainnya kan? Untuk menjadi sayur asem itu. Nah, sama seperti penelitian sejarah. Kalian juga perlu data yang lain kan? Biar kalian tahu tentang penelitian sejarah itu yang akan kalian tulis itu isinya itu harus benar-benar sesuai. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Nah, dalam melakukan heuristik atau mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, itu ada dua. Ada data primer dan ada data sekunder. Ada yang tahu yang dimaksud data primer? Itu wawancara langsung sumber pertama. Ya, betul. Contohnya? Contohnya catatan laporan atau catatan benda atau peninggalan. KTP itu dokumen. Data primer apa sekunder? KTP primer apa sekunder? Primer. Terus kalau kalian punya foto? Kalau fotonya OSHA, terus menurut OSHA fotonya OSHA itu data primer apa sekunder? Primer. Tapi kalau fotonya OSHA dikirim ke grup kelas itu menjadi masih data sekunder, masih data primer apa sekunder? Sekunder, karena udah ngirim ke grup kelas ya. Oke, sampai sini berarti paham data primer dan sekunder. Kalau primer itu langsung ya. Jadi kayak tadi bukunya Bonik tadi mana? Lupa nih. Nah, yang Cilacap ini berarti primer apa sekunder? Kenapa sekunder? Karena sudah diperoleh dari buku. Tapi kalau Pak Susanto Zuhdi waktu wawancara itu primer apa sekunder? Primer. Karena langsung ya. Terus lagi, kalian punya diary nggak? Punya. Masih punya? Suka nulis dear diri gitu? Enggak. Apa nulisnya di caption Instagram? Enggak. Oh, di story WA? Oh, di catatan HP masing-masing. Berarti catatan HP kalian itu bisa menjadi data primer kalian ya? Iya. Terus, nah itu Mbak, di belakang ada koran. Ada koran bisa diambil? Ambil aja satu. Coba pinjam. Koran ini termasuk data primer apa sekunder? Kenapa sekunder? Karena sudah ditertulis sama wartawan, jurnalis gitu ya. Kalian pernah baca koran nggak? Pernah. Kapan? Dulu.
Astagfirullah, tahun ini nggak baca? Enggak. Sama sekali? Ya Allah, berarti udah itu di belakang korannya nanti dibacain ya. Siapa tahu mendukung pengetahuan kalian ya Allah. Kalian kok malas baca sih? Terus lagi di sini ada majalah nggak? Kalau majalah itu primer apa sekunder? Sekunder. Oke, berarti untuk heuristik paham ya? Oke. Next kita ke, nah tadi kalian udah ngumpulin data koran, majalah, terus apalagi buku, foto, udah dikumpulin tuh terkait topik penelitian kalian. Misal kalian mau meneliti tentang yang di Cilacap aja, tentang Gunung Serandil. Pernah ke Gunung Serandil? Belum? Pernah? Nah, misal kalian mau meneliti tentang Gunung Serandil, udah tuh, kalian nyari tentang foto-foto Gunung Serandil, terus wawancara Mbah Juru Kunci Gunung Serandil gitu kan. Terus setelah itu kalian nyari pokoknya foto-foto buku-buku yang berkaitan dengan Gunung Serandil, berita di koran tentang Gunung Serandil kalian cari, di internet tentang Gunung Serandil kalian cari, itu namanya kan tadi apa? Heuristik. Terus kita lanjut ke langkah yang berikutnya, ada yang namanya verifikasi. Tin, verifikasi ngapain Tin? Tin, yang keras. Membuktikan keaslian atau menguji keaslian, keabsahan. Jadi di verifikasi itu dicek apa yang sudah kalian peroleh itu masuk nggak sih untuk penelitian kalian. Misal tadi mau ke Gunung Serandil, ternyata beritanya itu tentang peristiwa magic, bukan magic, apa yang di Gunung Serandil biasanya penyembahan di Gunung Serandil itu kan nggak masuk, berarti itu nggak dipakai. Kayak kalau tadi misal kita masak nih, di tahap verifikasi kalian milih bumbu-bumbunya, kalian beli berambang sekilo 2 kilo, kan nggak mungkin berambangnya dimasak semua, diambil yang mendukung-mendukung saja. Nah itu di tahap verifikasi. Nah di tahap verifikasi ini ada kritik eksternal dan kritik internal. Ada yang tahu kritik eksternal itu maksudnya gimana? Kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber atau data. Terus bedanya dengan internal apa? Kalau internal kritik terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. Misal, ada yang bisa beri contoh nggak? Terkait kritik eksternal dan internal. Misal kalian udah nemu koran tuh, koran tadi nih, terus melakukan eksternal. Kritik eksternalnya gimana? Diapain? Diapain? Ya jadi kalian melakukan kritik eksternal, dilihat dulu korannya asli nggak. Terus kalian misal mau melakukan tentang penelitian di tahun 45, kira-kira tahun 45 korannya bahannya udah kayak gini belum? Nah itu cocok nggak? Masa koran kertasnya HVS itu kan nggak masuk ya. Terus kalau kritik internal terhadap kredibilitas atau kepercayaan data, isinya, isi di dalamnya gitu ya. Jadi kalau eksternal lebih ke luarnya, kalau internal lebih ke isinya. Tuh, sudah. Terus yang selanjutnya adalah interpretasi. Ngapain tuh? Ngapain? Melihat keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Melihat keterkaitan di antara informasi yang telah dikumpulkan. tadi kan kalian udah ngumpulin yang benar-benar dibutuhkan kan? Ya. Terus dikaitkan. Oh ternyata setelah di tahun ini tuh ada peristiwa ini, berdasarkan bukti yang kalian dapatkan di tahun ini ada peristiwa ini. Kalau diibaratkan masak tadi, kan kita masaknya belum selesai tadi nih, baru milihin berambang, bawang. Nah di situ tuh kalian mengurutkan yang dimasukin, apakah kalau mau bikin sayur asam, apakah asamnya dulu baru bawangnya, atau bawangnya dulu baru asamnya, atau mungkin airnya dulu baru garamnya, atau nggak pakai air. Loh,
Nah itu jadinya oseng dong, nggak jadi bikin sayur asam. Nah jadi interpretasi itu mengaitkan antara yang sudah kalian dapatkan, gitu ya. Oke. Di langkah yang terakhir adalah nah, tadi kan kalian udah mengaitkan, tinggal dituliskan atau disajikan. Nah di sini nanti kita akan membuat infografis untuk menyajikan hasil tulisan kalian. Nah kalau ibaratnya tadi masak, itu berarti tinggal ngapain? Menyajikan. Masakannya udah matang, gitu loh. Jadi ada gambaran nggak tentang penelitian sejarah? Ada. Oke, sip. Terus kita ngapain? Silahkan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 manusia. Manusia. Terus, ya boleh berkelompok dari sekarang. Oke, bisa melingkar duduknya sesuai kelompok masing-masing. Ini siapa? Ih, kamu makan kursinya temen ya? Itu kamu geser ke sini, kasihan temenmu. Duduk, geser. Nah, kasih dia. Geser lagi ke sini, Mbak. Yo geser, ayo geser. Itu geser, Sudah. Kira-kira kita mau bikin, Mbak, kamu gak dapat kursi apa? Kira-kira kita mau bikin penelitian tentang apa nih? Ya tentang sejarah kan, Bu, materinya sejarah. Jadi nanti silahkan kalian mencari tempat-tempat bersejarah yang ada di Cilacap, terus kalian lakukan penelitian dengan langkah-langkah yang tadi. Ya, kan kalian udah paham tuh tadi langkah-langkah penelitian sejarah ya. Nah, itu diterapkan langkah-langkahnya. Terus Bunik pengen tanya, kira-kira di Cilacap itu sejarahnya, tempat sejarahnya itu ada apa aja sih? Benteng Pendem, oke. Kelenteng. Di mana tuh? Iya di Cilacap, kita kan di Cilacap juga. Di kota ya, di Cilacap kota. Terus stasiun mana? Cilacap. Apa Kroya? Cilacap. Oke, terus? Pasemuan Adiraja. Oh iya, itu yang tempat kejawen gitu ya? Terus apa lagi? Kerkop. Kamu pernah ke Kerkop, Mbak? Oh pernah. Ngapain? Kerkop itu apa? Pemakaman orang-orang Belanda. Di Cilacap ada ya? Ada. Terus apa lagi? Gedung asisten residen. Oh itu ada. Sekarang masih berfungsi? Jadi apa? Kantor? Ayo kantor apa? Ya kantor DPR ya itu dari alun-alun ke sana. Kalau setahu Bunik gedung asisten residen itu digunakan sebagai dinas pariwisata. Ya saya lupa. Oke. Silahkan berdiskusi. Kemudian ini Bunik bagikan LKPD-nya. Ini sudah berkelompok, sudah menentukan mau meneliti apa? Sudah. Oke. Ini kelompok 1 ya. Anggap aja kelompok 1. Apa berapa? Kemarin berapa ya? Oh, kelompok 3. Tentang apa? Mau nyari apa? Mau nyari penelitian tentang kelenteng. Terus kelompok yang ini mau nyari tentang apa? Stasiun Cilacap. Berarti nanti kalian ke stasiun dong? Iya. Kamu nge-live. Ini? Benteng Pendem. Benteng Pendem. Itu ini. Ini apa? Kerkop. Kerkop. Terus?
Pas semua diraja. Terus satu lagi tentang apa? Gedung asisten residen. Selain yang kalian apa ya akan kalian teliti, kira-kira ada lagi nggak tempat bersejarah di Cilacap? Apa? Apa sih? Kantor Bupati, oke. Terus? Tempat bersejarah alun-alun Cilacap juga bersejarah. Ya, alun-alun Cilacap bersejarah, boleh lah. Terus? Gimana? Kelompoknya Benteng Pendem. Iya, kelompoknya Benteng Pendem. Oke. Dah, Bu ini nggak kebagian LKPD-nya ya? Gimana? Keyboardnya nggak bisa ngetik. Ya, keyboardnya nggak bisa ngetik. Sabar, nanti dulu. Oke, Bu Ning akan menjelaskan dulu terkait lembar kerja kalian ya. Nanti silahkan kalian tuliskan identitas kelompoknya. Satu kelompok ada 6 orang. Ditulis ya. Terus setelah itu, ini tadi yang belum bisa melakukan tes diagnostik di sini ada. Terus, nah, Bu ini kan tadi tanya tempat-tempat bersejarah yang ada di Cilacap apa aja. Silahkan kalian bisa tuliskan di kegiatan 1. Terus setelah itu lanjut ke kegiatan 2. Ini kan satu kelompok 6 orang ya. Silahkan dibagi. Ada yang mencari referensi sumber penelitian. Nanti dituliskan di sini. Misal kalian nyari di web siapa atau ke atau ke blognya siapa, silahkan dituliskan di sini. Terus yang kedua itu ada yang mencari tempatnya atau fotonya. Foto, kalau bisa foto zaman dulu. Dulunya itu gimana sih? Gitu. Terus setelah itu ada yang membuat contoh pertanyaan. Kan kalian butuh wawancara kan? Kira-kira nanti kalau kalian ke lapangan, yang ditanyakan itu apa? Untuk agar kalian itu mendapat informasi yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Dibuat pertanyaannya di sini. Terus sama di wawancara itu kira-kira kalian mau tanyanya ke siapa sih? Misal nih kayak kalau Benteng Pendem, misal tanyanya ke juru kuncinya atau ke pengelolanya, atau kalian mau tanya ke ahli sejarah di Cilacap juga boleh. Nanti pertanyaannya ditulis kira-kira apa. Terus setelah itu di lembar selanjutnya membuat desain infografis. Jadi di sini itu kira-kira nanti desain infografisnya seperti apa. Ada yang mendesain juga. Jadi 6 kelompok nggak ada yang nganggur loh ya. Semuanya bekerja. Oke, silahkan diselesaikan yang itu dulu 1 sampai 4 ya. Dibagi. Tiap anak punya job desk-nya masing-masing. Oke, silahkan waktunya 15 menit. Gimana, ada pertanyaan? Oh iya lupa. Ada pertanyaan nggak sebelum langsung melangkah ke tahap selanjutnya? Gimana? Ya, itu yang tempat-tempat sejarah tadi kan bisa diisikan sebanyak-banyaknya setahu kalian. Oke. Itu bisa nggak internetnya? Bisa. Yang desainnya di sini dulu, di LKPD dulu. Dibuka LKPD-nya. Kan itu dibagi, ada yang nyari, ada yang tuh. Jadi internetnya bisa kan? Ya, diisi dulu. Identitasnya diisi, jangan lupa. Ini nggak bisa ngetik. Ngetik nggak bisa. Coba kabelnya. Keyboard. Ini kabel apa?
Nah ini lah disolokin. Boleh. Iya ini. Ke sini, ya salah satu nih. Mana? Yang masih kosong. Nah. Iya itu tempat sempat sejarahnya ditulis. Terus baru itu kan bisa dilepas, LKPD-nya bisa dilepas ke masing-masing biar diisi. Jadi semuanya bekerja. Klipnya dilepas saja kalau susah. Mas Mbak, kalau LKPD-nya susah, itu kan kalian dibagi 6 anak tuh, pekerjaannya masing-masing ya. Dilepas terus dikasihkan, ada yang desain, ada yang nyari referensi gitu. Udah bisa Mbak? Udah. Ini sing kaya karo kowe sing kaya. Ini nggak ada laptopnya, pakai HP ya. Oke. Oke. Ini udah bisa connect belum? Udah. Ini di chest ke sana. Terus hati-hati kabel ya. Yuk, dikerjakan. Gimana? Hah? Iya boleh. Sana kalau mau ke kamar mandi nggak apa-apa. Jangan ditahan. Gantian. Ayo dibagi biar nanti cepet. Ada yang ini dilepas dulu. Nggak apa-apa dilepas. Nanti Boni punya klip lagi kok. Dalam. Nah itu kalian di HP ada. Besok pas di infografis yang penting kan udah ada. Nanti kalau misal kelompok kalian mau presentasi yang ditampilkan di HP dulu nggak apa-apa. Karena kan belum bisa pindah ke sini sih, gitu ya. Yang penting nanti di infografis sudah ada. Gimana? Pertanyaannya yang kira-kira kamu perlunya untuk mengulik info itu kira-kira berapa? Kamu pengen tahunya tentang apa? Berapa? 10, pusing nggak 10? Dalam foto. Nah, fotonya kan kalian nggak mungkin, kan kalian di laptop ya. Ini kan kalau di sini berarti harus nempel. Nanti
langsung aja yang di lab, yang di komputer atau di HP itu dimasukin ke infografisnya. Untuk sekarang nanti kalau mau presentasi ditampilin di HP aja, gitu ya. Oke. Kamu kurusan sih ya, habis meriang. Kasian sekali. Ya sing urung. Iya, pakai itu aja, kasar aja nggak apa-apa. Terus ini Itu kita sampai langkah ke 2 dulu. Yang ketiga, yang keempat besok aja di pertemuan kedua. Ya. Kita sampai langkah kedua dulu ya. Langkah kedua. Sejarahnya mengenai apa saja gitu. Gimana? Ini, Pertanyaannya? iya kan gitu pertanyaan. Oh, iya, boleh. Terus sejarah mengenai apa berarti Ya. gimana? Ya kapan konten ini mulai didirikan? Oh. Sejarahnya. Nah kan nanti dijawab Iya. tahun sekian. Terus kira-kira yang mengelola siapa? Terus bagaimana pengelolaannya? Terus kayak dari tahun tersebut sampai sekarang itu gimana kayak perkembangannya tiap tahun? Apakah pernah ditutup? Apa pernah dibubarin? Atau pernah terjadi kebakaran kelenteng? Kan ada beberapa kelenteng yang kebakar gitu. Iya, paham. Udah belum? Kaget loh. Kanvanya nggak jadi. Kanvanya nggak jadi. Jadi dibuka. Di sini di komputer laptopnya langsung ke ini, langsung ke browser aja. Bikin yang desain pakai itu dulu nggak apa-apa. Ini siapa? Langkah yang kelima nanti. Langkah yang itu kan ada yang bikin infografis Canva. Nah, ini ada yang bikin desain. Nah, dibikin pakai itu dulu. Pulpen dulu atau pensil nggak apa-apa. Kira-kira nanti desain Canva kalian mau gimana sih? Gitu. Aduh, sorry. Ini pertemuan kita 2 jam ya? 2 jam. Jadi kemungkinan kan kita belum selesai kalau misal sampai presentasi, dan kalian kan perlu wawancara juga ya. Sama mungkin kalian pengen ngambil fotonya yang saat ini gimana. Ada yang udah dapat foto zaman dulunya belum? Bu Nik kemarin ngasih websitenya, kalau nggak KITLV Tropen ya. Tapi kalian nyarinya di KITLV. Boleh nyari. Nah, kita masuk, kan tadi udah desain ya beberapa walaupun belum selesai. Kita bikin timeline project. Jadi project ini Bu Nik harapkan akan selesai minggu depan sambil dipresentasikan. Nah, Bu Nik pengen tanya nih, untuk timelinenya itu mau gimana? Kita nyusun bareng aja. Nah ini ya, coba perhatikan dulu. Yuk perhatikan dulu. Jadi di tatap muka hari ini, kita nanti mau, hari ini tadi kita udah ngapain aja? Mencari referensi tempat ya. Referensi tempat yang mau diteliti. Kemudian membuat rencana desainnya. Terus juga membuat daftar pertanyaan ya. Apa ya sih? Referensi kurang. Referensi. Terus lagi mencari foto yang zaman dulu ya. Foto melalui web
KITLV atau tropen. Nah terus misal nanti sampai jam pelajaran ini selesai kalian belum selesai, ya, sampai jam pelajaran selesai kalian belum bisa menyelesaikan infografisnya, silahkan nanti kalian selesaikan di rumah sambil kalian mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk mencari sumber pendukung. Misal nih, kelompoknya, ini kelompok mana? Apa? Mau nyari apa? Kelenteng. Misal besok kalian pas setelah hari apa sih? Kamis. Sabtu Minggu kalian pengen sambil hilang-healing, akhirnya hilang. Kalian ke kelenteng. Terus jalan-jalan tuh, berkedok jalan-jalan sambil nyari tugas ya. Kalian bisa melakukan persiapan untuk wawancara, kayak HP buat ngerekam. Jadi nanti disiapin alatnya, terus catatan gitu ya. Terus juga misal kalian yang diperoleh tadi udah wawancara, terus mencatat informasinya apa aja. Informasi dari penjaga kelentengnya loh ya. Terus setelah itu baru kalian menyelesaikan infografisnya. Nah, terus untuk di minggu pertemuan yang akan datang, kita akan mempresentasikan hasil infografis. Gitu ya. Berarti ini ya rencana proyek kita ya. Bu Unik pindah ke PowerPoint. Ada yang mau, ada usul lagi nggak? Untuk rencana proyek ini ada tambahan. Apa mau dibikin 2 minggu? 3 minggu? 3 tahun? Kamu nggak lulus lah. Kamu kelas 1 terus nanti. Udah ini? Sudah. Berarti 2 pertemuan cukup selesai ya? Insya Allah. Amin. Bismillah. Amin ya Allah. Loh kok dipastenya jelek banget. Untuk yang mana? Yang wawancara itu secukupnya kamu. Kira-kira kamu butuh berapa pertanyaan biar keinginan tahuanmu terjawab. Nah, ini jadwal timeline kita ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Belum? Iya. Terus garis foto. Fotonya kan belum ada, dikosongin aja nggak apa-apa. Ya tapi ini di garis foto gitu. Mungkin yang bagian nyari infografis, mumpung kalian di depannya ada komputer, bisa langsung nyari referensi pakai Canva. Ada yang nggak bisa pakai Canva nggak? Bisa. Yang belum bisa pakai Canva, tapi dalam satu kelompok ada yang bisa pakai Canva ya. Di itu temennya dikasih tahu, diajari. Temennya dikasih tahu dan diajari.
Fatin, kamu ngapain WA-an? Astagfirullah. Kamu jualan motor dah? WA-nya disimpan dulu. Jangan WA-an. Tin, kamu nggak pakai dasi kenapa, Tin? Nakal, Bu. Iya, Bunik nggak tahu, tanya Bunik sih gimana. Iya loh. Desainnya udah jadi? Belum, sebentar. Kalau sudah jadi, yang sudah bisa merancang di infografisnya, desainnya sudah kalian bikin, dirancang di infografisnya. Nah tuh. Kenapa? Fotonya nanti kalau disuruh presentasi, ini ditampilkan pakai HP aja. Kan kalian nggak mungkin nempel, mindahin gitu. Hah? Desainnya? Oh, yang di sini kayak ini, kotak terus tulisan-tulisan. Kayak ininya berarti kayak ada tulisan gitu. Ayo diisi dulu, dibuat desainnya. Referensinya itu kalian nyari itu tuh dari internetnya. Alamat internetnya mana? Iya betul. Kamu ketukar? Astagfirullah. Yaudah ditukar dulu. Sudah? Kalau sudah langsung lanjut rencana membuat desain ya. Untuk hari ini Bunik minta satu kelompok yang presentasi dulu, terus nanti yang sisanya minggu depan. Sejadinya aja nanti. Ngambil, nggak bisa connect ke situ ya? Itu HP-mu nggak ada internetnya? Nggak ada sinyal. Bluetooth? Bisa nggak? Nih. Tuh, Bluetooth hilang. Yeah. Cari Bluetooth gitu. Aduh, ini hilang. Bisa ngetik nggak? Ini di search di sini. Di situ nggak ada tadi, Bunda udah nyari. Dipasangin deh sama dia. Kalau misal nggak bawa kabel data, kalian mau mindahin dari HP, bisa pakai Bluetooth. Ayo, sudah selesai belum? Din, udah bikin infografis belum? Mana Canva-mu mana? Canva nggak ada aplikasi Canva, Bu. Iya kan bisa buka pakai itu Chrome. New tab. Ya langsung boleh. Gimana?
Password. Oke. Kalau mau pakai WiFi boleh pakai WiFi Perpus MM. Passwordnya 1 sampai 8. Yeay, gitu senang. Oh, kamu gak kasih tahu sama teman-teman ya? Oh, bohong. Kenapa? Ini kan apa? Ini kan suruh di itu di Google yang nggak ada Bu. Keluarnya yang apa? Kerkop. Oh, yang itu. Cek linknya aja. Banyak banget kayak itu ditulis. Ya, iya tadi kan katanya di sini kan apa semua Adiraja. Ini Adiraja di sini cagar budaya Adiraja. Pilih salah satu. Ini kan apa yang apa dari link kan itu kan katanya dari sumber apa itu gimana? Coba mana? Oh, ini aja. Guru sejarah SMA 2 Cilacap. Dan film dokumenter. Itu kan ada di situ. Udah bisa connect? Ya, yang dibuka itu buat tugas lo ya, bukan buat WA-an. Baru kita kan nyarinya di sini ditulis webnya ini gitu. Ya. Betul. Foto yang baru, nanti yang dilihatin fotonya. Iya. Kan di sini kita referensinya carinya di mana gitu, Mbak? Betul. Kan ini infografis, kalian udah pernah lihat infografis belum? Itu berarti memberikan informasi ya, jangan kebanyakan tulisan. Nih, contoh infografis, itu kan nggak banyak tulisan, tapi lebih kayak menggambarkan alurnya. Tulisannya kebanyakan nggak sih, Tin? Mungkin tahun berapa, itu apa, tahun berapa apa gitu. Tulisannya dikurangi dikit. Ya nggak apa-apa. Besok di pertemuan besok di revisi. Sudah yuk satu kelompok untuk presentasi. Kelompoknya siapa yang pengen nyoba presentasi biar dapat masukan dari teman-teman? Kelompoknya Osya? Yang lain lebih dipersiapkan lagi ya. Iya nggak apa-apa. Udah buat rencana desain infografisnya belum? Itu yang di Canva? Udah. Coba lihat. Nah. Oke, dibuka coba nggak apa-apa. Diklik aja. Belum lama loh. Ntar dong loading. Nggak apa-apa sih. Kan kalau presentasi ada masukan dari teman nggak apa-apa.
Siapa kamu kenal? Dimas Bam. Dimas Bam sih siapa? Itu yang adiknya Raffi Ahmad. Hah? Iya diangkat loh. Diangkat. Tapi bukan orang sini. Bukan, itu ke Adiraja. Itu kualitasnya diperbarui biar nggak keblur gitu loh. Nah, itu bisa dicatat infonya apa aja. Kalau kalian selo bisa ke sana. Wis lah. Itu kapan? 22 Oktober. Iya kemarin. Iya Bu, kemarin. Iya kemarin ada acara itu ya, tradisi di Adiraja. Iya. Kamu nggak ikut? Sekolah. Tapi kamu anak Adiraja? Iya. Heeh. Itu emang kemarin berarti acaranya apa? Maulud. Maulud. Nah, kamu tuh bisa wawancara sama Mbak E. Apa sih? Disebutnya bedogol apa ya? Kok banyak banget itu isinya apa? Ayam. Yuk, Asya, kelompoknya udah siap? Belum istirahat nih. Nanti ini kan hari ini ada satu kelompok yang presentasi. Silahkan kalian boleh memberikan masukan. Misal infografiknya apa boleh dikasih masukan. Atau misal saat presentasi ternyata mereka ngomongnya banter kayak tawon ngomong gitu, ya boleh dikasih masukan gitu kan, kayak tawon kalau kayak gitu. Jadi saya kan mempresentasikan kayak tawon. Sudah, oke silakan di sini aja. sini maju yang lain bisa menyimak ya, biar besok pas kalian presentasi kalian tahu gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedang kami mempresentasikan sebuah penelitian sejarah tentang Benteng Pendem. Langsung ke referensinya. Penelitian tempat sejarah kami, yang pertama informasi yang didapat dari https://ragam-pariwisata.co.id/ragam-kebudayaan/menjelajah strip Benteng Pendem, strip terpendam, strip di Cilacap. Benteng ini didirikan secara bertahap sejak 1861 hingga 1879 di atas tanah seluas 10,5 hektar oleh arsitek Belanda. Benteng yang bergaya Eropa dan dibangun di bawah tanah ini membuat warga sempat memanggilnya dengan sebutan Benteng Pendem. Benteng ini juga merupakan tiruan dari bangunan Benteng Rijksnauwen yang merupakan benteng terbesar di Belanda. Referensi foto terbaru https://drive.google.com Udah, /drive/iYC4K0RV-UV8N. next, lanjut.
Referensi foto dulu, https://google.com/d/i. Udah, lanjut. Susah nanti kamu bacanya. Oke, foto bersejarah kami dapat dari link KTLP. Ya, bisa ditampilin fotonya. Foto zaman dahulunya kami dapat seperti ini. Oh, itu kelihatan nggak? Ini foto zaman dahulunya. Kelihatan? Itu foto, berarti itu foto bentengnya ya? Iya, foto benteng. Zona bentengnya yang dulu. Terus ini foto-foto terbarunya. Sudah jelas? Nanti dipindah ke infografis ya. Wawancara tempat sejarah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada salah satu tokoh sejarah di Cilacap. Yang pertama, di mana letak Benteng Pendem yang aslinya. Yang kedua, kapan berdirinya Benteng Pendem tersebut. Yang ketiga, tempat apa saja yang terdiri di dalam Benteng Pendem. Yang keempat, apa penyebab Benteng Pendem didirikan. Yang kelima, berapa lama Benteng Pendem dijadikan markas oleh para tentara nasional Indonesia. Jadi ini desain infografis yang akan kami buat. Ya, seperti ini. Di sini ada tulisan Benteng Pendem, terus kita tambahkan kotakan kecil dengan tulisan mengenal Benteng Pendem, tulisan sejarah Benteng Pendem, dan ini cerita tentang Benteng Pendem, foto-foto sejarah zaman sekarangnya, dan ini zaman dahulunya. Seperti itu. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya atau mengkritik atau memberi komen atau gimana? Silakan. Yuk, nggak apa-apa. Yang mau memberi masukan? Ada nggak? Ada yang mau memberi masukan atau yang mau bertanya? Silakan. Yuk, satu. Ya, jangan tanya harga tiket masuk. Ada nggak? Belum? Belum ada. Belum ada. Oke, mungkin masukan dari Bu Nik ya untuk tadi terkait yang pertanyaan wawancara. Itu ada yang apa saja bangunan yang terdiri dari Oh ya, bukan. Apa saja ruang-ruang yang berada di dalam Benteng Pendem itu? Nah, tadi kan terdiri dari gitu ya. Nanti yang ditanya mbok bingung, terdiri dari nanti dikiranya apa gitu ya. Sama yang lainnya juga kalau bikin pertanyaan yang sekiranya itu tidak menimbulkan kebingungan dari yang ditanya. Terus sama untuk infografisnya itu nanti kalau bisa jangan banyakkan tulisan ya. Dikurangi lagi, yang penting memberikan informasi. Gitu, oke? Yang lain nggak ada pertanyaan? Ada. Udah. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sudah? Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Osha. Makasih untuk kelompoknya Osha, gitu ya. Jadi yang lainnya kalau bikin infografis itu nggak apa-apa yang menarik, tapi yang benar-benar memberikan informasi. Kalau dalam infografis masih banyak tulisan, namanya infografis bukan? Apa? Rangkuman. Ya, rangkuman. Kayak artikel nanti. Nggak apa-apa, yang penting kalian berusaha belajar dulu untuk membuatnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan evaluasi. Sudah bisa connect internet semua kan? Nah, bisa nih scan barcode-nya atau dibuka linknya. Tadi pakai wifi perpus. Kamu nggak bawa HP Mbak? Enggak.
Yuk di scan kemudian diisi dulu. Ya, dikerjakan waktunya 10 menit. Dalam. Kamu nggak ada sinyal lembok. Apa? Sandinya 1, 2, 3. Sandinya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis ini bayar loh, pakai wifi sini. Tadi tidak ada internet, Bu. Sabar. Sabar. Yo, dari tadi kalian pakai internet sini bayar loh. Udah bayar. Udah bayar sekolah. Iya. Emang kalian bayar sekolahnya? Daftar ulang. Kan bayar seragam. Bayar seragam. Gading. Udah, kalau udah bisa kalian langsung isi. Kayaknya soalnya cuma 5 ya. Diisi, nanti kita bahas minggu depan. Diisi. Dalam. Yang lain pada bisa. Oh, karena yang akses banyak jadinya lemot. Gimana? Ya itu tuh karena internetnya nggak stabil dan yang pakai itu ada 36 orang, jadinya lama. Kalau yang punya paketan sendiri bisa dipakai, nggak punya ya? Punya tapi nggak bisa. Ya kan kelas kalian di ujung atas sana ya bisa. Iya, di langit. Ini di klip lagi. Di scan nggak bisa. Halo. Gimana? Itunya merah apa enggak? Apanya? Apa? Outernya itu yang buat wifi. Buk, emang susah. Tapi itu jadi apa jadi? Main ya. Tarik dong. Kamu masih ngerjain yang tadi? Beda. Apa sama? Mana Oki yang mati? Sabar, sinyal itu ya. Udah belum? Kalau belum selesai nanti dilanjut di rumah. Ya kan? Kalau belum selesai nanti dilanjut di rumah. Nanti pertemuan kedua kita bahas dan kita cocokkan nilainya berapa. 100, maunya 100.
Oke, sudah ya. Yang sudah jadi langsung dikirim, kalau yang belum diselesaikan nanti bareng dengan LKPD-nya. Oke. Kita lanjut ke hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita membahas apa aja? Yuk, salah satu angkat tangan wes. Yuk, ada yang berani nggak? Salah satu. Kita bahas apa aja tadi? Ayo Mbak. Siapa namanya? Nia. Yang keras. Membahas penelitian sejarah. Terus? Langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkahnya apa aja? Terus? Heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Yang diingat langkah-langkahnya yang itu loh ya, bukan langkah mau masak sayur asemnya tadi. Itu diibaratkan. Oke, Bu Nik pengen melakukan refleksi. Kira-kira apa yang telah kamu pelajari hari ini tadi ya? Terus apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini? Saat penelitian, saat nyari sumber. Oke. Terus apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Mendengarkan, ngantuk nanti. Memperhatikan. Terus jadi orang yang lebih teliti. Keep silent, nggak ngomong terus. Oke, terus kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Sinyal. Emang di sini memang susah sinyal. Harus pakai wifi, tapi kalau wifi-nya diakses satu anak satu kelas sini itu jadinya lemot. Gitu. Betul, karena kebanyakan yang menjangkau. Jadi paham ya kenapa sekolah kita itu anaknya itu nggak boleh pakai, karena kalau pakai semua tetap lemot. Oke. Pertemuan hari ini cukup sekian. Minggu depan kita lanjutkan presentasi ya. Presentasi infografis, silahkan diselesaikan. Yang mau ke lapangan, mau mencari ke tempat yang kalian teliti boleh. Hati-hati di jalan tapi. Terus nanti kalian kalau misal ada kendala, misal bingung pertanyaannya, bingung orang sana itu nggak mau memberi akses buat kalian tanya-tanya, kalian bisa WA Bu Nik biar nanti kita koordinasi baiknya gimana. Terus misal kalau ada kendala, Bu catatannya hilang, gimana? Ya berarti saat sebelum ke lapangan kalian selain punya catatan, punya rekaman. Terus jangan lupa difoto buat dokumentasi kalian. Terus motonya yang bagus, jangan yang menceng-menceng gitu, yang proporsional lah ya. Iya profesional. Yang difoto itu tempat sejarahnya, bukan kaliannya. Nah, mesti kalian ujung-ujungnya foto-foto sih. Oke, sekian pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Belum. Kalau ada pertanyaan boleh via WA ke Bu Nik, boleh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.